melaksanakan daripada proses pembelajaran, maka marilah kita berdoa sama-sama dan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan ketua kelas ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita melakukan proses pembelajaran, maka saya mengecek kehadiran dulu ya. Semuanya hadir ya? Hadir. Ya, baik. Jumlah secara keseluruhan sekarang berapa? Ya, baik. Jadi teman-teman, sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran juga, maka dipersilakan untuk berdiri untuk mengecek daripada perlengkapan teman-teman. Mungkin kemarin saya sudah bagi di WAG ya. Saya sudah bagi di WA group bahwa nanti kita akan melakukan proses pembelajaran menggunakan daripada HP sama laptop. Semuanya sudah ada ya? Sudah. Nah, baik. Jadi setelah saya mungkin ada pertanyaan? Ya. Sekarang boleh satu orang boleh dipimpin Hasna untuk mengecek daripada kelengkapan. Silakan berdiri. Periksa kerapian. Siap. Laksanakan. 1 2 siap. Oke, bagus. Jadi berdiri tetap ya. Jadi sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran, kalau supaya badan kita fit, badan kita sehat, pikiran kita luas, maka yang paling pertama itu kita melakukan tepuk semangat, dipimpin oleh Hasna. Mulai. Tepuk semangat. Oke, bagus. Jangan duduk-duduk ya. Sekarang tambah satu lagi agar supaya sifat daripada nasionalisme kita bertumbuh bagus, maka jangan lupa kita akan menyanyikan salah satu lagu, yaitu lagu daripada sorak-sorak bergembira. Saya ketuk 3, langsung semuanya bernyanyi. 1, 2, 3, mulai. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Seiring kita untuk selama-lamanya. Oke, baik. Ya, silakan duduk. Ya. Jadi, baiklah teman-teman, sebelum saya pelajaran dimulai, maka saya akan bagi LKPD ya. Pastikan sudah dapat ya? Sudah dapat kan? Ya. Baiklah. Sekarang yaitu sebelum saya mulai daripada materi saya, maka perlu diketahui bahwa saya akan bertanya kembali. Apakah teman-teman masih ingat materi saya sebelumnya atau tidak? Kemarin pada materi sebelumnya minggu
kembali nih. Siapa yang ingat apa itu lingkaran? Angkat tangan. Ya, silakan. Lingkaran adalah bentuk yang terdiri dari semua titik dalam bidang yang bersyarat tertentu dan dari titik tertentu. Oke, baik, tepuk tangan. Ada lagi, silakan angkat tangan. Ya, silakan. Cinta. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada garis bilang datar yang semuanya bergerak sama dari titik tertentu. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, sekarang saya menyimpulkan bahwa ternyata lingkaran itu adalah kumpulan daripada titik-titik. Dia mempunyai daripada bidang datar yang memiliki jarak yang sama. Nah, sekarang kemarin kan saya sudah sampaikan bahwa materi kita nanti pada 1.4 materi terakhir dalam lingkaran ini, maka kita menggunakan aplikasi ya untuk mempelajari daripada materi tersebut, materi GeoGebra dalam lingkaran. Maka di sini kita lihat yang paling pertama yaitu ini aplikasi GeoGebra dalam lingkaran untuk mendesain batik. Ya, capaian daripada materi. Jadi capaian dalam materi untuk lingkaran, jadi di akhir fase F ini dalam kurikulum Merdeka itu dia berada pada kelas 11 dan kelas 12. Itu peserta didik dapat menerapkan teorema tentang lingkaran dan menentukan panjang busur dan luas juring lingkaran untuk penyelesaian masalah, termasuk menentukan lokasi, posisi pada permukaan bumi dan jarak antara dua tempat di bumi. Ini capaian dalam pembelajaran. Maka setelah capaian dalam pembelajaran itu tujuannya seperti apa? Jadi dalam dalam capaian tersebut itu ada memiliki 4 tujuan. Tujuan pertama kita saya sudah menjelaskan dan kita sudah belajar sama-sama. Kedua sudah, ketiga sudah, dan keempat ini yaitu kita belajar tentang bagaimana mengaplikasikan daripada lingkaran menggunakan aplikasi GeoGebra di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga di sini yaitu tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat menerapkan konsep lingkaran dalam masalah sehari-hari, yaitu aplikasinya yaitu GeoGebra dalam mendesain batik. Itu tujuannya. Setelah itu adik-adik perlu diketahui bahwa setelah jadinya tujuan daripada proses pembelajaran ini, maka yang kami inginkan, yang saya inginkan yaitu menciptakan daripada profil Pancasila. Jadi sehingga adik-adik itu dapat beriman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus yang kedua bergotong royong, berpikir kritis, bernalar kreatif dan sebagainya. Sehingga di sini coba kita lihat. Jadi kita lihat di sini yaitu ya ini. Profil Pancasilanya beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Jadi setelah itu kita lihat Jadi sebelum itu tadi saya sudah sampaikan bahwa aplikasi GeoGebra ini kan saya sudah bagi di WA Guru. Jadi adik-adik sudah download semuanya ya? Sudah. Oke. Jadi di sini saya mau mencari tahu nih supaya adik-adik ini bisa atau tidak. Kalau di sini diskusi antara teman sebangku ya, diskusi antara teman sebangku. Silakan saya berikan waktu 2 menit atau 1 menit, adik-adik dapat menjelaskan tentang apa itu GeoGebra mulai sekarang. Oke, waktu selesai. Ya, sekarang coba lihat ke depan. Jadi, apa itu GeoGebra sebenarnya? Maka, ya silakan. GeoGebra merupakan sebuah perangkat lunak komputer yang dapat memvisualisasikan objek-objek matematika secara cepat, akurat, dan efisien. Oke, baik. Tepuk tangan dulu.
bagus tepuk tangan. Ada yang lain? Ya silakan, Cinta. GeoGebra adalah software matematika yang merupakan perpaduan antara geometri, aljabar, dan kalkulus. Oke, baik, tepuk tangan. Dan sekarang kita melihat benang merah apa yang yang adik-adik sampaikan tadi. Maka di sini benang merah yang akan saya simpulkan yaitu GeoGebra itu adalah perangkat lunak matematik yang dinamis. Dia dinamis, bebas, multi platform yang menggabungkan antara geometri, aljabar, tabel, grafik, statistik, dan kalkulus dalam suatu paket yang mudah dan bisa digunakan untuk semua jenjang. Jadi digunakan semua jenjangnya, mulai daripada TK sampai perguruan tinggi. Itu kita bisa gunakan GeoGebra. Untuk apa? Untuk mendesain daripada batik, bisa mendesain daripada stiker-stiker, mendesain daripada wallpaper dinding. Silakan Anda bisa setelah mempelajari ini, Anda bisa mendesain daripada batik tersebut. Oke. Ya ini desainnya. Desain ini seperti ini. Ada lingkaran kecil. Setelah itu ada lingkaran besar. Untuk menentukan kita combine dengan segitiga. Baru setelah itu kita warnai dia, maka di sini akan jadi desain daripada motif daripada batik. Bisa dipahami itu? Bisa. Ya, ini pola-pola yang lain. Nah, sekarang saya akan membagi kelompok. Jadi saya akan membagi kelompok. Jadi kelompok satu di sini. Kelompok satu mana? Ya, di sini sebentar kita akan membuat desain daripada batik. Ya, silakan angka meja di sini. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sini. Ya, kalau sudah silakan buka LKPD. Silakan buka LKPD itu. Pada halaman terakhir yaitu tugas. Ya. Tugas di sini pada halaman 19 ya. Halaman 19. Coba perhatikan buat tugas yang desainnya menggunakan lingkaran dengan setengah lingkaran. Ya. Jadi saya akan berikan waktu 10 menit ya. 10 menit baru setelah itu kelompok 1 presentasi, kelompok 1 presentasi, kelompok 2 dan 3 menyangga. Kelompok 2 presentasi, kelompok 1 dan kelompok 3 menyangga. Kelompok 3 presentasi, kelompok 1 dan 2 menyangga. Ya, silakan yang tadi yang setengah lingkaran. Iya, sebelah ini.
Ya baik, sudah selesai ya. Waktu telah selesai. Sekarang kita sama-sama mendengarkan daripada presentase dari hasil proyek yang adik-adik sudah desain untuk batik. Jadi batik matematik. Ya silakan untuk kelompok berapa duluan? 3 ya? Ya kelompok 3 silakan tampil di depan. Silakan berdiri semuanya, anggota kelompok berdiri di depan. Coba kelompok 1 dan 2 coba melihat mengamati daripada kelompok 3 punya hasil daripada presentasi. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek yang kami buat dengan menggunakan aplikasi GeoGebra yang di dalamnya terdapat setengah lingkaran, segitiga, lingkaran, segi empat. Yang hasilnya demikian. Hasil kami dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke. Mungkin ada yang bertanya? Oh baik, itu saja hasil presentasi dari kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semua. Oke, kelompok berapa? Ya, silakan kembali tempat. Kelompok 1, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek dari aplikasi GeoGebra. Di sini kami menggunakan setengah lingkaran, dan kotak, sehingga hasil desain batik menjadi seperti ini. Mungkin dari kelompok 2 dan 3 ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ya. Mungkin tidak ada pertanyaan setelah hasil desain batik kami. Ya, kita tepuk tangan sama-sama. Oke, baik. Ya, silakan kembali di tempat. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kami dengan menggunakan hasil proyek kami dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Dan inilah hasilnya. Dengan menggunakan apa? Segitiga. Dengan menggunakan Ada segitiga atau tidak? setengah lingkaran, Lingkaran. dan Lingkaran. Kasih ke sini. Ya. Ya, bagus. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 3? Tidak ada? Ya, silakan. kita tidak ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya. Jadi setelah kita pelajari
mempelajari pola lingkaran untuk mendesain daripada baki, apakah adik-adik merasa senang? Senang. Jadi senangnya di mana? Ya, angkat tangan. Senangnya di mana? Ya, bisa membuat desain batik sendiri. Ada lagi? Iya, kerjasama dengan baik. Ada lagi? Ada? Ya, itulah hasil karya kita sendiri ya. Sehingga kalau kita mau buat motif dari baki, berarti kita tidak perlu lagi kemana, kita buat mendesain melalui aplikasi GeoGebra. Jadi aplikasi GeoGebra itu adalah kalkulatornya matematika. Di dalamnya ada kalkulus, ada apa lagi, statistik, ada tabel, ada gambar, ada geometri. Di dalamnya semuanya komplit. Sisa bagaimana kita pintar-pintar untuk menggunakan daripada aplikasi tersebut. Ya, jadi setelah itu kita sama-sama membuat kesimpulan bahwa semua sama-sama membuat kesimpulan ya. Yang perhatikan di depan membuat kesimpulan bahwa ternyata setelah kita mempelajari model daripada lingkaran dalam aplikasi GeoGebra, ternyata kita mudah memahami matematika. Jadi kita mudah memahami matematika. Kenapa? Karena kita di dalam aplikasi tersebut sisa kita gunakan daripada umpamanya kalau kita desain bunga-bunga, kita menggunakan daripada lingkaran 360 derajat. Baru setelah itu kita combine dia menggunakan lingkaran 180 derajat, yaitu setengah lingkaran ya. Sehingga di situ terbentuklah, misalnya umpamanya kita buat bunga apa berarti langsung dia jadi. Baru setelah itu kita print out dia, langsung kita lihat oh ternyata desain saya seperti ini. Nah, terus untuk aplikasi daripada GeoGebra ini nanti kita lihat versi kita unduh terus kita lihat versi terbarunya. Untuk versi terbaru untuk aplikasi GeoGebra yaitu 5.0. Jadi paham ya? Maka setelah itu jadi terus menurut Anda setelah saya memberikan materi ini, apa hal yang paling sulit yang Anda dapatkan ketika Anda mempelajari aplikasi GeoGebra? Yang paling sulit. Tadi kan Anda bilang ada yang paling mudah, tadi kan mudah, ya kan? Ya. Paling sulit apa? Pasti kan salah pencet, ya kan? Ya. Salah pencet, apalagi kita menggunakan HP Android. Itu kalau salah pencet langsung hilang. Jadi begitu. Jadi semuanya butuh apa? Butuh seni. Butuh apa? Seni. Butuh seni. Iya. Baiklah adik-adik. Jadi setelah kita selesai mempelajari ini, marilah kita sama-sama berdiri untuk berdoa. Kita berdoa, doa penutup. Semua tahu doa penutup kan? Ya. Sebelum doa penutup, kita baca surat Al-As. Jadi dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Ya. Nah itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi kita, karena materi ini adalah materi penutup, mudah-mudahan yang saya inginkan yaitu ketika kita sudah mempelajari daripada aplikasi GeoGebra ini, kita dapat bisa aplikasi di kehidupan sehari-hari ya. Bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menghasilkan sebuah karya yang bagus. Nanti insya Allah karyanya setelah kita buat, baru setelah itu kita pajang di kantor kita ya.
Kita pajang di kantor, terus kita pajang di dinding kita agar supaya ini hasil daripada proyek kita. Ini adalah hasil daripada proyek kita selama kita belajar matematika. Matematika menyenangkan atau tidak?